Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru, para pembelajar yang hebat luar biasa. Semoga tetap sehat dan semangat untuk dapat mengabdi dengan sepenuh hati dan berdedikasi. Kali ini saya akan coba berbagi bagaimana menjadi guru yang efektif dan produktif walau kita berada di tengah-tengah pandemi. Kata kuncinya adalah kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana dengan cara yang luar biasa. Banyak hal di keseharian kita, di rutinitas kita di dalam pendidikan, melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan dengan cara-cara yang biasa saja. Ayo kita coba mindset kita berubah, kita mencoba berpikir bagaimana melakukan hal-hal yang rutinitas itu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang luar biasa. Pasti hasilnya akan luar biasa juga. Kita fokuskan seluruh energi dan perhatian kita pada satu hal saja dulu. Setelah berhasil, mari kita mencoba melakukan hal-hal yang berikutnya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang luar biasa. Pasti bisa. Saatnya kita harus berkarya di dalam pengabdian ini. Tak lagi sekedar berangan-angan, tak lagi sekedar bermimpi, tak lagi sekedar kata ingin untuk bisa sukses. Saatnya hari ini kita harus mampu berkarya. Kapan kita mulai? Sekarang. Kapan kita mulai? Sekarang. Kapan lagi? Harus berani memulai. Dan kata itu adalah sekarang. Selamat berkarya Bapak Ibu, pasti bisa. Semoga kita bisa menghasilkan karya-karya terbaik, karena itulah yang mampu kita tinggalkan selaku pendidik. Ketika kita sudah tiada, kita akan merasa bangga ketika karya-karya kita masih bisa dinikmati oleh anak-anak didik kita. Semoga sukses dan berkah untuk kita semuanya. Kapan kita mulai? Sekarang. Yes. Bapak Ibu Guru, para pembelajar yang hebat luar biasa, semoga tetap sehat dan semangat untuk mengabdi dengan penuh dedikasi dan berkarya demi anak-anak bangsa. Ketemu lagi dengan saya, Imam Abdul Syukur dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Kali ini saya akan coba berbagi bagaimana menyusun bahan ajar secara mudah dan sederhana, tetapi tetap keren. Kata kuncinya, Bapak Ibu harus memiliki alur penyusunan bahan ajar. Ibarat kata, ketika kita mau menyusun atau membangun satu rumah, maka diperlukan gambar dari grand design bangunan yang akan kita bangun. Sehingga kalau gambar grand design-nya sudah ada, maka kita enak tinggal mengikuti gambar yang sudah ada tersebut. Sehingga harapannya hasil akhir dari bangunan itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu juga di dalam menyusun bahan ajar. Bapak Ibu Guru, alur penyusunan bahan ajar ini sangat tergantung dari kreasi dan kreativitas Bapak Ibu Guru. Juga sangat tergantung dari karakteristik mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru ampu. Nah, kali ini saya akan coba berikan 5 langkah di dalam menyusun bahan ajar. Bapak Ibu boleh berkreasi, artinya tidak harus mengikuti pola alur yang saya sampaikan. Misalnya Bapak Ibu, kita akan membuat bahan ajar berbasis PowerPoint. Karena PowerPoint ini menjadi aplikasi sederhana yang kita semuanya sudah sangat familiar, ya. Oke. Nah, alur penyusunan kali ini saya susun menjadi 5 tahap Bapak Ibu. Tahap pertama adalah untuk identitas. Jadi kalau untuk PowerPoint, maka slide nomor 1 itu adalah slide tentang identitas. Apa yang harus ada di identitas? Pertama adalah judul dari KD. Misalnya KD 3.1, listrik searah misalnya. Nah, atau misalnya di pelajaran sejarah misalnya KD 3 titik sekian tentang sejarah Majapahit. Nah, misalnya begitu. Kemudian yang kedua adalah alokasi waktu. Alokasi waktu Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan dengan RPP yang sudah dibuat.
Kemudian kita bisa mencantumkan nama sekolah kita. Berikutnya kita juga harus mencantumkan kelas atau semester. Misalnya untuk kelas 12 semester 5. Untuk kelas 11 semester 3 dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita bisa menuliskan nama kita sebagai penyusun. Untuk penyusun, ini bisa secara pribadi, bisa juga secara kolektif atau berjamaah. Kalau misalnya bahan ajar ini kita buat bersama-sama. Kemudian sebagai pemanis, Bapak Ibu bisa memberikan insert picture atau bisa insert gambar yang berkaitan dengan KD yang kita buat. Misalnya kalau misalnya tentang kerajaan Majapahit, nah kita bisa nyari di Google misalnya gambar-gambar tentang kerajaan Majapahit. Atau misalnya gambar candi, atau mungkin gambar Gajah Mada, dan seterusnya. Nah, diupayakan di slide nomor 1 ini kita upayakan menjadi tampilan awal yang sangat menarik sehingga menggugah antusias siswa untuk dapat belajar. Kemudian masuk di tahap yang kedua adalah tentang KD dan tujuan. Di tahap yang kedua, Bapak Ibu bisa menuliskan KD. KD ini bisa langsung copy paste dari RPP atau bisa juga dari sumber primer. Kita bisa mengambil dari misalnya dari Permendikbud yang berisi tentang KI-KD. Kemudian dari KD yang ada kita bisa breakdown menjadi IPK, indikator pencapaian kompetensi. Nah, Bapak Ibu guru, diperhatikan ketika membuat IPK, yaitu tentang kata kerja operasional. Di KD itu selalu ada kata kerja operasional yang berkaitan, yang menjadi target minimal dari kurikulum itu. Misalnya tentang menganalisis. Nah, maka Bapak Ibu ketika menyusun IPK, gunakan kata kerja operasional yang menunjukkan menganalisis. Misalnya apa ya? Membandingkan misalnya. Atau menemukan dan sebagainya. Nah, setelah IPK tersusun, Bapak Ibu guru juga bisa menuliskan tujuan dari pembelajaran. Sama dengan di tahap 1 Bapak Ibu, kita bisa menambah aksesoris di tahap yang kedua tentang KD dan tujuan ini agar tampilannya menjadi keren, lebih menarik, supaya anak-anak kita mau belajar dengan nyaman. Nah, Bapak Ibu, di tahap yang kedua ini tidak harus dipaksakan menjadi satu slide. Bisa menjadi 2 atau 3. Beri ornamen-ornamen supaya slide kita nyaman dan indah untuk dinikmati oleh anak-anak didik kita. Berikutnya masuk di tahap yang ketiga, yaitu tentang apersepsi. Bapak Ibu, apersepsi ini biasanya yang sangat familiar adalah menggunakan video atau gambar atau cerita narasi. Nah, kalau misalnya tentang video di era digital seperti ini, sangat mudah kita mendapatkan video-video pembelajaran sebagai apersepsi, misalnya di YouTube. Nah, ketika kita mengambil video dari YouTube atau dari yang lain, Bapak Ibu cobalah selalu mencantumkan link atau sumbernya sebagai bentuk apresiasi kita, sebagai etika kita ketika kita menggunakan video milik orang lain. Idealnya memang video ini adalah bikinan kita sendiri. Andai kita punya channel YouTube sendiri, maka kita bisa gunakan itu. Ini akan menjadi lebih keren. Anak pun merasa lebih, wah ini guruku bisa membuat seperti ini. Kalau misalnya video tidak memungkinkan, Bapak Ibu guru bisa memberikan apersepsi berupa gambar atau narasi. Gambar ini sama juga dengan video. Kalau kita mengambil dari luar, maka diupayakan ada link atau sumber yang menunjukkan bahwa gambar ini adalah kita ambil dari ini. Gitu Bapak Ibu nggih, untuk tahap ketiga sangat simpel. Berikutnya untuk masuk di tahap yang keempat, saya beri judul tentang bahan diskusi.
Di tahap yang keempat ini adalah berisi tentang pertanyaan konsep dan soal latihan. Pertanyaan konsep ini kita harapkan adalah pertanyaan konsep yang sangat sederhana dan prinsip substansi sekali. Pertanyaan ini diharapkan bisa terjawab dari video apersepsi. Sehingga anak merasa, wah, saya bisa ternyata. Dengan memperhatikan video ini, maka anak diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai konsep dari KD yang kita ajarkan. Begitu juga dengan soal-soal latihan Bapak Ibu. Mulailah dari soal-soal yang sangat sederhana yang dipastikan anak di level yang terendah pun di kelas itu bisa mengerjakan. Sehingga anak menjadi lebih percaya diri terhadap kemampuannya. Oh, ternyata saya bisa ya mengerjakan. Nah, itu. Ketika sudah ada muncul percaya diri, maka kita enak akan memacu anak untuk belajar lebih lagi. Sama dengan di tahap-tahap sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengolah, bisa memberikan ornamen-ornamen kecil di dalam bahan diskusi ini sehingga tampak menarik dan mungkin tampil berbeda. Bisa juga misalnya dalam bentuk apa ini? Misalnya dalam bentuk teka-teki silang. Nah, atau dalam bentuk storytelling misalnya. Nah, ini akan sangat-sangat menarik bagi siswa. Berikutnya, di tahap akhir dari alur penyusunan bahan ajar ini adalah tentang refleksi. Nah, di dalam refleksi ini biasanya berisi evaluasi atau tugas. Nah, kita harapkan tugas-tugas atau evaluasi ini adalah menggambarkan dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sekarang banyak sekali wadah-wadah evaluasi, sarana untuk melakukan evaluasi secara digital. Bisa melalui Google Form, bisa melalui Microsoft Form, bisa melalui Quizzes, dan sebagainya. Buatlah tampilan dari evaluasi ini seolah-olah tidak sekedar evaluasi. Ingat Bapak Ibu, lakukan hal sederhana dengan cara yang luar biasa. Pasti hasilnya akan luar biasa juga. Nah, di tahap kelima itu, di bagian akhir jangan lupa disertakan referensi dari bahan ajar yang kita susun Bapak Ibu. Sehingga menjadi lengkaplah bahan ajar yang kita sajikan untuk anak-anak kita. Dimulai dari identitas, kemudian KD dan tujuan, dilanjut apersepsi, bahan diskusi, dan refleksi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Sederhana, semoga bisa kita berani mencoba untuk membuat karya sederhana, tetapi dengan cara yang luar biasa. Nah, dari bahan ajar tiap KD ini bisa kita kumpulkan menjadi bahan ajar selama 1 semester. Sambil kita benahi kekurangan-kekurangannya, maka akan bisa kita manfaatkan menjadi satu produk yang bernilai keilmuan, yang bernilai angka kredit, yang bernilai kebanggaan, yang bernilai pahala. Nah, semoga kita berani untuk mencoba, berani untuk berkarya, dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pastikan Bapak Ibu akan bisa berkarya jauh lebih baik dan lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.